Puji Tuhan, mengiring Tuhan diperlukan sebuah komitmen. Yesus telah berkorban bagi kita, Dia rela mati bagi kita, lalu respons apa yang akan kita pertunjukkan dan pertontonkan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita tetap kuat, tetap bertahan, bahkan tetap giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun kita menyadari bahwa kita tidak sanggup untuk melayani dengan kekuatan kita. Tetapi ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Tuhan, ada Roh Kudus yang telah diimpartasi dalam kehidupan kita. Pribadi ketiga Roh Allah ini sanggup untuk memberi dorongan, semangat, sehingga kita bisa bertahan walaupun menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan kenal pribadi kita masing-masing. Sebelum kita memulai acara ini, kita alaskan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan kembali sempatkan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami tahu dalam persekutuan saudara bersaudara, walaupun melalui media sosial, tapi kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, bersama dengan anak-anak-Mu, bersama dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar kami dapat memahami arti daripada kekuatan dari Tuhan, makna dari kegiatan kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau tolong kami semua agar kami tetap tegar, tetap kuat, tetap kokoh di dalam mengiring Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu pemberitaan firman Allah, kami tengking dan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan beracara dan kuasa Allah boleh berlaku dalam kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang ajaib. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ada sebuah lagu yang menjadi pengharapan, pertolongan, kekuatan bagi kehidupan kita. Memohon perlindungan Tuhan dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perisai kita, Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita bertahan di tengah badai sekalipun. Puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan.
kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini kita semua dibuat menjadi seperti patah semangat, menjadi lemah. Tapi kita tahu bahwa keadaan kondisi yang sedang kita alami adalah atas kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan agar pengiringan kita kepada Tuhan semakin teguh. Sehingga apapun yang terjadi, kita semakin meningkat semangat, menjadi militan di dalam Tuhan, semakin kuat dalam percaya kepada Tuhan. Pokok renungan kita, giatlah selalu di dalam Tuhan. Firman Tuhan menegaskan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita diminta Tuhan untuk semakin giat, selalu giat, tetap giat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mundur dari apa yang dapat kita kerjakan bagi Tuhan, apa yang kita percayai di dalam Tuhan. Berangkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus menegaskan pada pasal ini, di bagian terakhir dari 1 Korintus ini, tentang pengharapan kebangkitan di dalam Yesus. Kepada kelompok orang Yahudi, sekte Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus atau kebangkitan manusia, ditegaskan Paulus bahwa kemenangan Yesus dari antara orang mati adalah dasar keyakinan iman dan pengharapan Kristiani. Karena Yesus dibangkitkan oleh Bapa Sorgawi, maka kita juga akan dibangkitkan bersama Yesus. Ditegaskan selanjutnya bahwa kalau Yesus telah dibangkitkan, maka kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam kata pembuka pada ayat ini, yakni karena itu. Karena apa? Karena kepastian pengharapan yang ada di dalam Yesus. Kita perlu tetap giat, maju dalam Tuhan. Kata giat memakai sebuah istilah dalam bahasa Yunani, ametakinetoi. Artinya, giat selalu, bukan cuma dalam sesuatu, bukan cuma sering, bukan dalam keadaan senang, tapi giat selalu. Artinya kita mempunyai kesempatan untuk melakukan aktivitas kita dalam segala situasi bagi pekerjaan Tuhan. Memperhatikan ini, Paulus mengemukakan beberapa hal agar kita giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam Tuhan. Yang pertama, Paulus mengingatkan dalam ayat ini agar tetap berdiri teguh. Dalam pasal 4 ayat 1, karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam Filipi pasal 4 ini, kita lihat Paulus begitu bersungguh-sungguh menekankan tentang teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Perhatikan konteksnya di sini. Paulus telah mengingatkan jemaat karena kita, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorgawi.
Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mengubah kita, yang mengubah tubuh kita yang hina. Sebagaimana Yesus dibangkitkan dari kematian, dia menerima tubuh kemuliaan dari Tuhan. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin setelah ikut Tuhan, hidup kita malah lebih susah dan mengalami kesulitan yang lebih berat. Paulus mengingatkan apa yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Arahkan mata kita ke atas, karena hata kita di sorga. Disitulah mata kita melihat, disitulah arah kita berjalan, disitulah tujuan hidup kita. Paulus menyebut jemaat Filipi sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Berarti satu hari kelak di sana baru kita lihat bahwa ini adalah hasil pelayanan dari hidup kita yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Oleh sebab itu, stand firm. Berdirilah teguh, jangan goyah. Itu juga kalimat yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Itu sebabnya menghadapi berbagai tantangan hidup, kita diingatkan dengan keras untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Iblis berusaha melemahkan rohani dan iman kita. Tetapi bukankah Tuhan adalah kekuatan kita? Selain nasihat untuk tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus mengatakan jangan goyah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tantangan apakah yang pernah saudara temui dan telah berusaha untuk menggoyangkan iman saudara? Mungkin masalah ekonomi yang tidak kunjung padam, mungkin persoalan keluarga, mungkin masalah-masalah kesehatan, mungkin masalah lainnya. Ada begitu banyak badai yang sedang menerpa kehidupan kita dan sepertinya mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dalam situasi yang demikian, apa yang perlu kita lakukan? Alkitab berkata, Paulus mengatakan, jangan goyah. Artinya jangan beranjak. Kita perlu mengingat bahwa banyak hal yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Banyak berkat, banyak kekuatan, banyak kemenangan yang Tuhan telah pertontonkan dan tunjukkan bagi kita. Itu sebabnya Paulus mendorong jemaat Korintus agar mereka tetap berdiri teguh dan jangan goyah oleh apapun juga. Teguh berdiri berarti tetap di dalam iman Injil Tuhan. Dan Injil yang dia beritakan, yang mereka telah terima, yaitu bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Seperti 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya peristiwa atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus sejak kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, penyalipannya, kematiannya, semua itu dicatat dalam perjanjian lama sesuai dengan kitab suci telah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Paulus menasihati jemaat Korintus dan kita sekalian yang ada agar jangan goyah di dalam pengharapan dan hak istimewa yang besar di mana kita dibangkitkan dan
kita tidak dapat binasa, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang tetap teguh. Oleh sebab itu diingatkan agar kekristenan kita tidak bergeser. Sebagaimana Paulus menang, dia menguatkan jemaat, berharap bahwa jemaat kuat dan berkemenangan. Paulus menyebutkan beberapa pengalaman yang dia alami, beberapa kali kapal karam, beberapa kali 3 kali didera, beberapa kali dicemeti 40 kurang 1, beberapa kali kapal karam, beberapa kali puasa terpaksa, bahkan menghadapi bahaya maut. Bahkan Paulus berkata, kalaupun menghadapi maut, seperti Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa ada kepastian kemenangan. Kalau Paulus menang, kalau Yesus menang, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mempunyai Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Kekuatan yang sama, pertolongan yang sama, pengharapan yang sama, menjadi pengharapan kita sekalian. Kiranya kita semakin diteguhkan, semakin teguh, makin kuat di dalam Tuhan, tidak goyah, dan tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoyang, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Janganlah meninggalkan atau menyerahkan pengharapan yang menyenangkan itu hanya karena tantangan yang bersifat temporer. Pengharapan itu bukanlah pengharapan yang sia-sia, melainkan pengharapan kita, pengharapan yang kokoh, dibangun di atas dasar yang pasti, yaitu oleh penebusan kuasa Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah mati dan bangkit dan berjanji akan datang kembali. Sebab itu, kalau kita menjadi lemah, mari kita bangkit, kita kuat. Memang dalam pengiringan kepada Yesus, seringkali dalam mempertahankan iman kita mengalami fluktuatif, mengalami jatuh bangun. Tapi begitulah, kita harus tetap bangkit, tidak goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita kenal kisah tentang Thomas Alva Edison, pencipta lampu pijar. Saya berkesempatan untuk pergi ke makam Thomas Alva Edison di New Jersey. Dan di satu kabupaten itu disebut Kabupaten Thomas Alva Edison. Dan pada makam itu saya boleh melihat bagaimana bukan cuma 1 kali dia berusaha, bukan cuma 10 kali dia berusaha, bukan cuma 100 kali, sampai 1000 kali baru menghasilkan apa yang kita kenal dengan lampu pijar. Artinya dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga tidak langsung sempurna, tapi jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi satu hal, kita tahu bahwa di dalam Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berkemenangan. Lalu yang seterusnya, Paulus mengingatkan jemaat yang ketiga, ada pengharapan di dalam Tuhan, karena jerih payah kita tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak percuma. Apa yang kita lakukan semua bermanfaat. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita tidak boleh keliru dengan memahami pesan Tuhan melalui ayat ini, di mana di dalamnya mengandung kata jerih payah atau jerih lelah. Pesan Tuhan untuk kita dalam ayat ini tidak bernilai negatif, tidak pula mengandung suatu malapetaka, kesulitan, atau pergumulan berat yang akan menimpa kita hari-hari yang akan datang, yang akan kita lalui ke depan. Sehingga kita dengan susah payah menjalani hidup ini. Kita perlu memahami bahwa apa yang Tuhan maksudkan dalam kalimat jerih payahmu tidak sia-sia, karena ini adalah alternatif yang alkitabiah. Sebagai orang percaya, kita harus hidup lebih bijak, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita tahu bahwa
kita akan dimampukan oleh Tuhan, kita akan dimampukan oleh Allah dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Yesus telah membuktikan bahwa melalui penderitaan, walaupun dia mati, tetapi itu telah mendatangkan keuntungan bagi umat manusia, sehingga berlakulah apa yang dikatakan orang, sengsara membawa nikmat. Tetapi secara alami, bahwa jerih lelah manusia hanya sampai batas hidupnya di dunia ini, dan tidak ada yang dapat dikaitkan dengan kehidupan yang kekal. Tapi melalui pesan firman Tuhan ini, kita diingatkan Tuhan untuk hidup bijaksana dan tidak hanya berjerih lelah untuk kehidupan lahiriah yang bersifat fana, tetapi kita berjerih lelah untuk hidup yang membawa kita ke sorga. Dengan semakin dinyatakan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi hari-hari ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya kedatangan Tuhan, dan itu berarti pertanda bahwa kita harus lebih mempersiapkan diri. Hidup di dunia ini terbatas. Bahkan Musa menyatakan bahwa usia manusia 70 tahun, dan kalau dia lebih itu merupakan bonus. Jika kita diberi pilihan cepat pulang ke sorga atau tinggal lebih lama di dunia, kita akan seperti Paulus juga bingung untuk menentukan, karena ia ingin pergi ke surga, tetapi ia berpikir bahwa lebih baik tinggal di dunia itu jauh lebih berguna, sebab dengan dia tinggal di dunia, apalagi bersama-sama dengan jemaat, dia dapat menghasilkan buah. Sebagai orang percaya, semakin Tuhan berikan kita kesempatan lebih lama di dunia ini, semakin banyak apa yang kita kerjakan, jerih lelah pekerjaan Tuhan, jerih lelah dalam kita melaksanakan tugas kita, jerih lelah di dalam kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu, jerih payah yang kita lakukan jangan hanya menurut filsafat dunia secara alamiah, sebatas hal-hal yang bersifat lahiriah, hal yang bersifat fana yang sampai di liang kubur saja. Tetapi kita perlu berusaha untuk mendatangkan hal yang bersifat kekal. Everlasting life. Kehidupan yang kekal. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita pada kesempatan ini, berdirilah teguh, jangan goyah, jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, kiranya pertolongan Tuhan menjadi bagian kami, karena kami sadar bahwa sebagai orang percaya mengiring Engkau, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tapi dengan kekuatan di dalam Engkau, perisai kami, kemenangan kami akan dapat melangkah. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati domba-domba gembalaan-Mu, dalam menghadapi virus corona ini, membuat banyak orang gelisah, tapi kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada harapan yang kekal. Berkati dalam segala usaha mata pencarian anak-anak-Mu, berkati dalam kesehatan, berkati dalam segala aspek, dan apa yang kami kerjakan semua itu bermuara bagi kepujian nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, senantiasa menolong kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.